Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu Magelang di mana saja berada. Kali ini kami berada di Pondok Pesantren Darul Mujahidin Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Muntilan yang beralamat di Ngadiretno Taman Agung Muntilan. Pondok pesantren ini pondok pesantren yang mengutamakan program tahfidzul Quran dan nanti akan ada yang akan membacakan menghafalkan Al-Quran. Pondok pesantren ini sudah lama ada dan kali ini memang dengan pembaharuan berusaha untuk punya keunggulan yaitu pada tahfidzul Quran. Nah, pondok pesantren ini diasuh dengan serius baik di tingkat ranting, di tingkat cabang, juga di tingkat daerah Kabupaten Magelang. Asal dari santri-santri ini beragam. Dari mana yang ini? Semarang. Semarang. Semarangnya mana? Mangkang. Mangkang. Oh ya. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Baik. Kemudian yang dari daerah jauh mana dari? Lampung. Lampung mana Lampungnya? Namanya siapa? Sakif misalnya. Ya. Dari itu. Kemudian ada juga yang dari daerah sekitar Muntilan sini. Siapa misalnya? Ya, mana? Sriwedari Selatan Muntilan Selatan ya. Iya. Namanya siapa? Guntur. Kelas berapa? Kelas 8. Kepingin punya cita-cita menjadi apa? Tentara, baik. Menjadi tentara bagus sekali. Dari pesantren menjadi tentara itu bagus. Nanti menjadikan kemudian seperti apa? Pertahanan negara orang-orang yang beragama Islam, bagus. Kalian pernah merasakan apa? Sakit, kecewa? Pernah? Pernah. Ada yang punya pengalaman kecewa secara serius? Ada? Sakit hati, kecewa? Ada? Nah, kecewa tapi juga sakit hati, kemudian menyesal, itu hal-hal yang manusiawi, wajar, dan itu pada skala tertentu positif. Tapi apabila berlebihan, akut, serius sekali, menyesal dengan serius sekali, sedih dengan serius sekali, lebih-lebih bertahun-tahun, itu bisa punya efek negatif baik secara mental maupun secara fisik. Contoh dalam Al-Quran, bapaknya Kanjeng Nabi Yusuf siapa? Kanjeng Nabi Yakub. Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam itu sewaktu kehilangan anak kesayangannya yaitu Kanjeng Nabi Yusuf, itu amat sangat sedih, menyesal, dan kemudian terlantuk-lantuk dalam kesedihan penyesalan itu, dan bertahun-tahun karena merasa menyesal terhadap sikapnya, kok membolehkan Yusuf sewaktu diminta oleh kakak-kakaknya untuk pergi itu, dan juga merasa mengapa kakak-kakaknya kok sebegitu tega terhadap adiknya. Itu kan sedihnya serius sekali sampai dengan yang bersangkutan itu akhirnya buta. Pernah tahu ya? Buta. Itu yang serius sekali. Kanjeng Nabi Yakub menjadi contoh seseorang yang amat sangat sedih dan kemudian terlantuk-lantuk dalam kesedihan, tidak mampu mengelola rasa sedihnya. Jadi rasa sedih itu kan wajar ya, tapi perlu dikelola agar bermanfaat dalam hidup seseorang. Nah, ada episode menarik ketika Kanjeng Nabi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq
berada dalam gua Thur. Pernah mendengar cerita itu? Berdua. Kemudian seorang Abu Bakar yang memang oleh Kanjeng Nabi diajak untuk berhijrah, begitu sampai di gua Thur itu rasanya gusar, rasa sedih, rasa kecewa, mungkin melihat kaumnya sendiri, yaitu suku Quraisy, suku bangsa Quraisy ya, kaumnya sendiri itu semenang-menang, sewena-wena kepada Kanjeng Nabi yang orangnya amat sangat lurus, benar, tidak pernah salah. Nah, rasa yang semacam itu kemudian tampak pada raut muka Abu Bakar. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu termuat dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, jangan bersedih, jangan kecewa berlebihan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Kalimat itu sederhana sekali tapi mendalam betul. Dan kemudian secara tidak langsung, juga secara langsung, Abu Bakar merasa Allah bersama kita, bahwa yang sedang kita jalankan yaitu hijrah dan pada waktu itu kan berada di gua Thur tadi, itu hal yang penting sekali dan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Maka kemudian muncul rasa tenang, rasa senang, karena disebutkan dalam ayat 40 surat At-Taubah itu juga, kemudian Allah menurunkan rasa tenang, rasa damai kepada mereka. Dan kemudian Allah membantu dengan menurunkan bala tentara yang tidak bisa kalian lihat. Bala tentara yang tidak bisa kalian lihat itu kira-kira apa? Malaikat, betul, malaikat yang membantu. Dan itu rasa nyaman sekali, sehingga kemudian Abu Bakar juga Kanjeng Nabi pada waktu itu merasa bersama Allah, mereka sedang menjalankan tugas. Dan kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi sendiri mendapatkan perintah hijrah itu mendadak. Berarti kan skenario Allah itu, kalau yang lainnya kan diberi waktu yang panjang, tapi itu mendadak, sehingga ini skenario dari Allah, semuanya atas perintah Allah. Dan kemudian Allah sendiri lewat wahyu menuntun Kanjeng Nabi untuk membaca doa, seperti ada dalam surat Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb, adkhilni, masukkanlah aku. Nabi itu hijrah masuk ke mana? Madinah, ke Madinah. Masukkanlah aku ke Madinah, mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar dan terhormat. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku dari mana? Dari Mekah. Mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang benar dan terhormat. Itu permohonan Nabi yang langsung dibimbing oleh wahyu dari Allah. Hanya betul dilakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan kemudian semuanya diperjalankan oleh Allah. Pada ayat itu juga kemudian waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berilah kepada kami, aku, min ladunka, dari haribaanmu ya Allah, sultanan nasira, kekuasaan yang menolongku. Maka itu sehingga Kanjeng Nabi memang total menjalankan hijrah dengan sungguh-sungguh,
ada kesadaran serius sekali bahwa ini menjalankan perintah Allah. Yang dipentingkan di situ adalah tawakal, taat yang diperintahkan. Istilahnya mengikuti proses tanpa protes. Nah, jadi mengikuti proses tanpa protes. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi juga kemudian diikuti oleh Abu Bakar, sehingga menjalankan itu semuanya. Nah, hal yang cukup menarik kaitannya dengan rasa tadi, kalau rasa sesal, rasa sedih yang serius sekali tadi, yang kemudian dibantu oleh malaikat tadi, rasa tenang muncul, rasa nyaman, rasa damai, rasa tawakal muncul. Ada lagi yang kedua, itu berada di surat Fussilat ayat 30. Jadi juga menarik sekali kaitannya dengan itu. Di situ dihubungkan antara malaikat ternyata membantu manusia yang beriman dan istiqomah. Membantu untuk apa? Dua hal. Di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menyatakan keimanannya sesuai dengan keikhlasan itu, dan kemudian beristiqomah. Istiqomah itu apa? Ajak serius dengan kejujuran itu. Tatanazzalu, akan diturunkan alaihim, kepada orang-orang yang beriman yang ajak ini, malaikat. Dan malaikat diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang ajak, yang beriman ini, dengan dua tugas, dua misi. Allah takhafu, hendaklah kalian jangan takut, wala tahzanu, dan kalian jangan sedih. Jadi takut dan sedih. Biasanya yang namanya orang sedih itu biasanya dengan masa lalu. Tapi kalau takut biasanya dengan masa depan. Jadi semacam itu. Kan ada orang-orang yang memang tidak sederhana menjalani hidup. Maksudnya hari ini ya hari ini, tapi teringat masa lalu yang nggak enak. Teringat mungkin terbayang masa depan yang kurang nyaman, menjadikan kemudian kebahagiaan hari ini terkurangi oleh dua hal tadi. Penyesalan terhadap masa lalu dan ketakutan terhadap masa depan. Nah, untuk itu maka seperti tadi pada surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman menjanjikan kepada siapapun orangnya yang beriman dan istiqomah, yang bersangkutan akan dituruni oleh malaikat dan berulang-ulang dengan misi meniadakan rasa takut dan meniadakan rasa sedih. Nah, nyaman nggak kalau orang tidak punya takut? Orang tidak punya sedih, nyaman nggak? Nah, paling tidak terkurangi yang bersangkutan jadi semacam itu. Bahkan kemudian pada ayat itu selanjutnya kemudian wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wa absiru, dan gembirakanlah bil jannah, akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian semuanya. Ya, jadi kebahagiaan kita kan menjalani hidup itu kan hari ini kan. Hari ini, hari kemarin kan sudah menjadi kenangan. Hari besok masih menjadi harapan. Nah, hari ini agar kebahagiaan hari ini tidak terkurangi oleh penyesalan kepada masa lalu dan ketakutan kepada masa depan, maka salah satunya dengan cara itu tadi, meniadakan rasa takut dan meniadakan rasa sesal. Sehingga ini penting sekali. Ayat ini berkaitan dengan menjalani kehidupan ini, agar keinginan kita hidup di dunia kan bahagia kan, bahagia dunia akhirat, lahir batin, nyaman semacam itu. Ya,
Baik, ini pengantar singkat kaitannya dengan kehidupan yang bagaimana mengelola rasa sedih, rasa kecewa, dan mengelola rasa takut. Ya. Baik, kali ini mari kita dengarkan. Ini karena memang program Tahfidzul Quran yang dari Semarang mau membacakan surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr, mari. Ayat berapa? 18 sampai berapa? 18. Mari, ya. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Iyad. Iyad. Ya, dari Semarang. Bagus sekali tadi. Orang yang beriman diminta untuk wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah terjadi dilakukan kemarin lighad untuk kepentingan hari depan, masa depan. Jadi hal-hal yang lalu diambil pelajarannya untuk masa depan. Mari kita lanjutkan dengan yang kedua. Ya, siapa namanya? Rifki, ya. Dari mana Rifki? Wonosari, ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mas Evi, ya, dari Wonosari.
Alhamdulillah ini tadi ayat terakhir surat Al-Baqarah juga menegaskan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti kita harus yakin Allah sudah mengukur kita mampu mengatasi masalah-masalah kita. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih kepada semuanya tanpa kecuali santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Mujahidin, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Muntilan yang beralamat di Ngadiretno Taman Agung Muntilan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.